Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan dan semangat meskipun kita belajar dari rumah. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang meneladani sifat Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu anhu. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman kelas 5 yang berbahagia, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembahasan kita. Yang pertama adalah kita mengetahui sifat-sifat Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu an. Kemudian yang kedua, kita bisa meneladani sifat-sifat Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu an dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman kelas 5 yang berbahagia, kalian pasti sudah tahu siapa Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu an. Ya, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang jujur, kemudian setia kawan, kemudian dermawan, kemudian bijaksana dan sangat mencintai Rasulullah SAW. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga tahun gajah, yaitu tepatnya tahun 573 Masehi atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Abu Bakar mempunyai nama Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi, yaitu garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakek ke-7. Pada masa jahiliyah, ya sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, nama beliau diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah. Ya, nama panggilan beliau itu banyak sekali, seperti Abu Bakar As-Shiddiq, kemudian Al-Atiq, kemudian Abdullah, kemudian ada Abu Quhafah. Namun nama yang paling terkenal itu adalah Abu Bakar. Kalian pasti sudah tahu mengapa namanya Abdullah tapi dipanggil atau terkenal dengan nama Abu Bakar. Ya, karena beliau adalah orang dewasa laki-laki yang pertama kali masuk Islam, maka diberi nama atau julukan nama Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu artinya adalah pelopor pagi hari. Beliau adalah laki-laki yang memelopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah SAW menerima wahyu. Kemudian Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakangnya. Kalian pasti sudah tahu, yaitu As-Shiddiq. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang jujur atau membenarkan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Ya, beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, di mana pada saat itu orang-orang kafir atau orang-orang di sekitarnya tidak ada yang percaya dengan Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakang namanya, yaitu gelar As-Shiddiq. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar Shiddiq adalah seorang pedagang yang sangat sukses. Beliau banyak melakukan perjalanan dagang dan beliau adalah orang yang sangat giat dan sangat tekun dalam berdagang. Kemudian setelah masuk Islam, beliau menggunakan hartanya untuk menopang perjuangan Rasulullah SAW. Karenanya beliau dijuluki oleh para sahabat-sahabatnya termasuk orang yang sangat dermawan. Abu Bakar itu adalah orang yang sangat jujur dan baik hati. Dibuktikan ketika Rasulullah SAW mengajak beliau untuk masuk Islam, beliau langsung menerimanya dengan keyakinan yang penuh. Beliau sangat mencintai Islam dan berusaha untuk menyebarkannya, terutama kepada para sahabat-sahabat dekatnya. Di antara sahabat dekat Abu Bakar ada Utsman bin Affan, kemudian ada Zubair bin Awam, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Tolhah bin Ubaidillah dan sebagainya.
Abu Bakar juga sangat menyayangi para sahabat-sahabatnya, dan beliau pun rela berkorban demi sahabat-sahabatnya. Dan hal ini dibuktikan dengan kerelaan beliau ketika memerdekakan seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah. Pada waktu itu Bilal bin Rabah itu berstatus sebagai budak. Kemudian ia masuk Islam, namun kemudian tuannya atau pemiliknya itu mengetahui dan menyuruh Bilal bin Rabah untuk keluar dari agama Islam. Namun Bilal bin Rabah menolaknya. Akhirnya tuannya itu menyiksa Bilal bin Rabah. Mengetahui hal itu, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an rela untuk mengeluarkan hartanya demi untuk memerdekakan Bilal bin Rabah dari statusnya budak menjadi merdeka. Kemudian Abu Bakar juga sangat santun dan bijaksana, namun tetap tegas dan teguh memegang prinsip. Para sahabat lain mengagumi dan menghormatinya. Posisinya sebagai bangsawan yang kaya raya itu mengayomi para sahabat, kemudian menjadi penganut para sahabat-sahabat lain yang mengalami tercaan, gangguan, dan siksaan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Abu Bakar juga adalah seorang sahabat karib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat setia dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu setia dan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau rela mempertaruhkan harta dan nyawa demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dibuktikan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Abu Bakar ini tidak hijrah ke Madinah mengikuti sahabat-sahabat yang lain yang berangkat lebih awal, tapi beliau setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berangkat hijrah beberapa hari kemudian. Di malam keberangkatan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau rela mempertaruhkan nyawa dengan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibunuh oleh sekelompok kaum kafir Mekah bersenjata. Beliau terus saja melakukan perjalanan melewati terjalnya Bukit Sur untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Mekah. Abu Bakar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat sementara di Gua Sur. Kemudian saat kaum kafir sampai di depan Gua Sur, maka sahabat Abu Bakar sangat khawatir terhadap keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan kepada sahabat Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolongnya. Benar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan laba-laba di mulut gua dan bersarang di sana. Kaum kafir pun tidak jadi memasuki gua karena menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berada di dalam gua karena ada laba-laba yang bersarang di mulut gua. Begitu cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di bangkuannya, ia tidak berani bergeser dan bergerak. Bahkan saat ia digigit serangga pun ia tidak berani bergerak karena khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terbangun. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.